Bagaimanapun pemilih pemula, pemilih muda adalah pemilih yang masih fresh from the oven ya. Mereka masih punya idealisme yang tinggi, mereka masih mempunyai harapan dan lebih bisa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, nama saya Zahra Diva Nurgani yang akan memandu jalannya talk show pada kali ini. Nah sahabat, saat ini saya tidak sendiri, di sebelah saya ada Ibu Nur Alia Saparida yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Beliau itu merupakan anggota Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tegal. Halo Ibu Alia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Zahra gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mungkin boleh disapa dulu Bu sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, ketemu lagi di podcast Ngopi Pahit. Semoga sahabat Bawaslu Kota Tegal dalam keadaan sehat semua. Ya. Jadi sahabat, kegiatan Ngopi Pahit episode kali ini yang bertemakan bedah buku sesarengan ngawasi ragam partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. Pastinya sahabat Bawaslu bertanya-tanya kan, bagaimana sih Bawaslu Kota Tegal itu menyikapi partisipasi masyarakat ini? Nantinya akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber kita yaitu Ibu Alia. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa sahabat Bawaslu untuk like, subscribe, dan juga meninggalkan komentar di kolom komentar di YouTube Bawaslu ya. Lalu kita kembali ke narasumber kita yaitu Ibu Alia. Sesuai dengan tema kita pada episode kali ini yaitu bedah buku sesarengan ngawasi ragam partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. Bisa diceritakan nggak sih Bu secara garis besar buku ini dan juga khususnya bab tulisan Ibu Alia itu menceritakan tentang apa? Ya, makasih Mbak Zahra. Jadi sahabat Bawaslu, sesarengan ngawasi ini adalah tema besar dalam soswatif Pilkada tahun 2024 kemarin. Jadi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai tema soswatif yaitu sesarengan ngawasi. Nah, buku ini menceritakan terkait dengan soswatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan juga 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, makanya temanya sesarengan ngawasi karena tema dari soswatif Pilkada itu adalah sesarengan ngawasi. Nah, turunannya maka diberikan kepada kabupaten kota. Nah, kalau Kota Tegal itu soswatif kurang lebih ada lebih dari 5 ya, 5 atau 10 saya lupa. Nah, salah satunya Mbak yang saya ceritakan di buku ini adalah soswatif dengan pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini khususnya adalah kaum muda ya, kaum muda, siswa-siswa yang ada di Kota Tegal ya. Karena kan kalau pemilih pemula itu bukan hanya pemilih muda, tapi juga pensiunan TNI, pensiunan Polri, itu masuk ke pemilih pemula. Tapi yang kita fokuskan yaitu soswatif kita adalah dengan siswa-siswi SMA yang ada di Kota Tegal. Perwakilan lah ya, kalau semuanya mungkin kita nggak bisa, tapi kita mengadakan soswatif, mengundang perwakilan dari berbagai sekolah yang ada di
Kota Tegal. Gitu. Jadi sasarannya itu sebenarnya nggak cuman pemilih pemula aja ya Bu ya, ada banyak. Cuman memang untuk yang dibahas di buku ini tuh pemilih pemula. Ya, soswatifnya terkait dengan siswa-siswa karena mereka itu kan juga pertama kali akan mencoblos, ya. Ada yang memang sudah mencoblos pada saat pemilu, ya. Tapi juga ada yang memang pada saat pilkada itu mereka pertama kali untuk mencoblos, gitu. Lalu mengapa sih Bu Bawaslu Kota Tegal memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula dalam pemilu 2024? Ya, Mbak Zara, karena yang pertama adalah bagaimanapun pemilih pemula, pemilih muda adalah pemilih yang masih fresh from the oven, ya. Mereka masih punya idealisme yang tinggi, mereka masih mempunyai harapan dan lebih bisa untuk menjalani atau mungkin melihat segala sesuatunya itu berdasarkan misalkan visi misi gitu kan. Mereka masih punya idealisme yang tinggi nanti pada saat memilih pemimpin, ya, memilih wakil rakyat pada saat pemungutan suara gitu. Iya. Itu kan menurut Ibu kan seperti itu ya Bu ya, karena memang pemilih pemula itu masih idealis. Ya, Lalu bagaimana sih Bu strategi Bawaslu Kota Tegal dalam menjangkau dan mengedukasi pemilih pemula agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif? ya. Pertama tentu kita itu berusaha lewat konten, ya. Makanya kita beberapa kali dengan anak-anak magang, ya, dulu ada anak magang di sini, kita berusaha apa sih konten yang lagi hits, ya, yang lagi viral, maka kita berusaha untuk menggunakan konten itu untuk menyelipkan edukasi soswatif melalui sosial media. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kalau secara formalnya ya melalui soswatif, ya. Soswatif itu adalah sosialisasi, pengawasan, partisipatif. Jadi kita tidak hanya mengajak pemilih muda ini untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, tapi juga dalam hal pengawasannya, ya. Contohnya kalau misalkan kita pengawasan gitu kan, supaya anak-anak muda ini kita kasih paham nih. Misalkan Mbak Zahra ini nicknya sudah masuk DPT online belum? Nah itu bisa kita bisa melakukan pengawasan seperti itu. Jadi minimal pengawasan untuk diri sendiri. Maka selain juga mereka berpartisipatif, juga mereka bisa turut serta dalam hal pengawasan. Atau mungkin ketika ternyata di tetangganya ada kampanye tapi bagi-bagi uang, bisa melaporkan lewat sosial media. Jadi kita berusaha untuk mengajak pemilih pemula ini juga untuk bisa ikut dalam hal pengawasan gitu. Berarti sosial media juga punya peranan penting ya Bu ya di sini? Iya, karena kan anak-anak Gen Z ya, kan pemilih kan bahasa juga Gen Z ya, pasti kan lebih suka yang simple ya, maka segala informasi, segala masukan kita tampung dan kita juga pernah ada kuis ya, teka-teki pemilu, kita bikin kuis supaya nanti menarik masyarakat atau menarik Gen Z netizen untuk turut serta dalam meramaikan sosial media Bawaslu. Nah, membahas terkait Gen Z nih Bu, apa sih Bu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Kota Tegal dalam mengedukasi generasi Z sebagai pengawas partisipasi pemilu? Nah, yang pertama adalah tentu kita mencari formula yang sekiranya menarik perhatian. Karena saya kira kalau Gen Z itu tidak bisa untuk kita hanya PPT, ya itu kan pasti membosankan. Maka kemarin juga kita narasumbernya juga menggunakan games, ya. Jadi kalau di cerita ini kita menceritakan gamesnya itu adalah membangun negara dengan cara permainan menggunakan aqua glass, ya. Contohnya adalah aqua glass, misalkan ada dua kelompok, ya, permainannya dua kelompok, satu kelompok membangun negara dengan aqua glass dan yang satunya lagi bagaimana berusaha mengganggu. Nah, bagaimana si kelompok ini untuk mempertahankan negaranya. Nah, itu seperti itu menjadi kiasan untuk nantinya mereka mengerti nih politik itu ternyata seperti ini ya.
Ya, maka melalui permainan. Karena kalau hanya sekedar PPT atau sekedar ngomong tuh mungkin akan membosankan ya. Jadi kita berusaha misalkan menggunakan kuis, baik itu kuis di sosial media maupun kuis pada saat soswatif ya. Karena senang ya, kan sekarang tuh banyak tuh namanya kuis yang pakai cepet-cepetan ya. Nah itu berusaha memancing minat dari teman-teman ini. Nah itu mungkin salah satu formula yang kita coba gunakan ya. Kita berusaha untuk soswatif, baik itu soswatif face to face ya secara luring maupun juga kita melalui sosial media dengan konten-konten yang sekiranya itu memang sedang viral atau hits gitu. Lalu sejauh mana sih Bu kegiatan soswatif itu dapat membentuk karakter pemilih pemuda yang kritis dan juga bertanggung jawab? Ya, tentu memang harapan kita adalah apa yang kita lakukan, kegiatan soswatif yang sudah kita lakukan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat ya, bukan hanya pemilih pemula ya. Tapi salah satunya adalah fun fact-nya pilkada ini, pemilihan ini itu memang tingkat pengawasan partisipatifnya lumayan tinggi ya, karena beberapa kali kita buka posko aduan masyarakat, contohnya adalah Coklit ya, itu juga banyak para Gen Z ya yang ikut melaporkan. Kok di saya tidak di Coklit, kok nick saya tidak masuk. Nah, itu juga merupakan bagian dari output yang diharapkan kami bahwa mereka juga ikut serta dalam pengawasan partisipatif gitu. Lalu mengapa penting bagi pemilih pemula untuk tidak hanya memahami hak memilih, tapi juga bertanggung jawab dalam menjaga integritas pemilu sih? Ya, karena gini Mbak, pemilih pemula itu ada beberapa jenis ya. Yang sering saya sampaikan, ada pemilih pemula yang dia tahu punya hak pilih, tetapi dia tidak menggunakan hak pilihnya, ya. Jadi dia cuek, gitu. Lalu yang kedua adalah ada pemilih pemula yang dia tahu dia punya hak pilih dan dia menggunakan hak pilihnya. That's it. Ada juga pemilih pemula yang dia tahu dia punya hak pilih dan dia berusaha mencari tahu nih saya mau milih siapa. Jadi dia berusaha untuk mencari tahu visi misinya dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah dia yang tahu dia punya hak pilih, dia berusaha mencari tahu apa visi misinya dan dia berusaha untuk turut serta dalam mengawal atau mengawasi tahapan tersebut. Nah, itu yang kita harapkan adalah yang keempat, karena bagaimanapun pengawasan itu kita tidak mungkin Bawaslu sendirian gitu. Nah, maka dengan para Gen Z ini ya yang mungkin masih kritis, kita berusaha untuk mengajak serta dalam pengawasan partisipatif. Nah, kalau misalnya nih Bu, sahabat Bawaslu mau mencari bukunya atau mencoba membaca itu bisa diakses di mana Bu? Nah, ini teman-teman bisa ke Bawaslu Kota Tegal ya, bisa ke pojok pengawasan Bawaslu Kota Tegal. Nah, maka bisa ikut serta membaca buku ini. Di sini ada berbagai macam cerita ya, bukan hanya Kota Tegal ya. Kalau Kota Tegal itu teman-teman bisa lihat di halaman 52 ya. Saya memberikan judul penentu masa depan bangsa, karena bagaimanapun pemilih pemula, pemilih muda ini yang akan menjadi kedepannya akan menjadi pemimpin ya, menjadi pejuang demokrasi. Jadi pejuang demokrasi bukan hanya mereka yang sudah berumur sudah tua, tapi para Gen Z ini juga bisa menjadi pejuang demokrasi. Gitu. Nah, saya kira sudah cukup lengkap ya informasikan yang diberikan oleh Bu Alia ya, sahabat Bawaslu. Terima kasih Bu Alia atas waktunya. Saya Zahra Diva Nurgani beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari Ibu kita suarakan tagline Bawaslu bersama-sama. Siap. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.